Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya atas nama warga masyarakat, karena undang-undang telah mengatakan pasal 28 setiap warga masyarakat berhak memberikan pendapat. Itu kita ambil untuk memberikan pendapat pada siang hari ini. Aksi kita namakan aksi moral berpikir akal sehat dan aksi kemanusiaan, di mana kita harus melihat sebuah permasalahan itu secara utuh, secara full, sehingga tidak masyarakat Batu ini yang notabene kecil tidak mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong. Pertama, proses kematian almarhum Bapak Edi Rumpoko ini adalah sesuatu yang datang tiba-tiba. Kematian itu tiba-tiba ya. Kemudian dari proses itu ada sebuah masukan yang ketika kita menurut media, karena saya ikut perkembangan media ya, itu Legium Veteran Republik Indonesia mengusulkan untuk dimakamkan di TMP. Tetapi itu kemudian dikanter dengan bahwa itu adalah permintaan keluarga. Saya tidak mau masuk ke ranah ini. Tetapi dengan di prosesnya pemakaman di sini pada waktu itu sudah melalui izin yang sesuai. Tetapi di kemudian hari setelah dikaji, almarhum tidak mempunyai hak untuk dikuburkan di sini. Otoritas yang berkepentingan untuk TMP tentu duduk bersama antar pemerintah, garnisun dan keluarga, dan sudah disepakati untuk dipindah. Maka aksi kami sekali lagi bukan aksi tandingan, karena kami hanya berdua, bukan aksi hak jawab karena kami tidak mewakili keluarga, tetapi ini saya selaku warga masyarakat yang notabene bahwa permasalahan itu sudah clear, sudah dipindah. Dan saya melihat aksi teman-teman ini melihat sebuah celah yang intinya ini adalah sebuah kelalaian dalam prosedur yang kemudian sudah disepakati bahwa ini akan dipindah. Itu sebuah celah untuk tampil dan untuk memberikan klarifikasi bahwa seolah-olah keluarga ataupun almarhum ini seseorang yang wah jelek banget. Padahal tidak kita pungkiri bahwa kota Batu jadi kota wisata itu juga atas manusia. Maka berbicara atas nama kemanusiaan, ya sekurus-kurusnya ikan itu masih ada dagingnya, segemuk-gemuk ikan masih ada tulangnya. Mari kita ambil kebaikannya, kita buang keburukannya. Kalau teman-teman membuat celah ini sebuah gerakan, saya justru mengkhawatirkan kota Batu yang kecil ini, mereka sudah membuat faksi-faksi kebencian. Bagaimana sebuah kota akan maju ketika faksi-faksi kebencian itu mereka tanamkan? Kenapa mereka tidak kemudian klarifikasi ke keluarga, klarifikasi kepada pihak yang berwenang, pemerintah atau garnisun, kapan dipindah? Ketika diajak ngomong baik-baik, sebaiknya dipindah sebelum 17 Agustus. Saya kira keluarga akan memahami. Dan inilah yang membuat gerakan saya kok ya nemen gitu loh ya. Orang sudah, bagi kebanyakan orang berjasa, tetapi hanya sebuah kelalaian. Dan sebagai catatan, beliau juga tidak berwasiat untuk dikuburkan di sini. Saya mengajak teman-teman berpikir seandainya ini menimpa keluarga, karena objek yang kita yang menjadi sebuah isu ini, objeknya sudah alam barzakh, bukan dunia lagi. Ini makanya kita namakan aksi kemanusiaan. Kira-kira itu teman-teman. Mungkin ada dari teman kita yang menambahi, monggo Mas Asap. Kalau saya juga atas nama pribadi, saya berkeinginan benar dipindah, tapi juga sesuai dengan aturan. Terus dari versi agama pun saya bacakan sedikit ya, dari versi agama yang saya baca. Dan sesungguhnya kami muliakan Bani Adam, dan diantara bentuk penghormatan Allah kepada manusia dengan tidak menggali kuburnya
dan merusak kehormatannya. Saya cuma tergugah dari hati nurani saya yang saya masih memiliki moral melihat keadaan yang seperti ini. Cukup dari saya sekian. Dan sekali lagi teman-teman, ini kami melihat secara utuh Kota Batu yang menjadi kota wisata, menjadi tempat tujuan wisatawan datang ke Kota Batu, sehingga kayak malu ketika melihat apa ini banner apa, padahal kesepakatan sudah mau dipindahkan, cuman prosesnya memang butuh persiapan. Itulah yang kemudian ingin kami sampaikan kepada teman-teman, sabar. Dan ini masalah sudah clear ya, kira-kira itu. Dan persilakan untuk duduk bersama, rebutan. Sekali lagi teman-teman, ini bukan aksi tandingan, bukan aksi jawab, tetapi ini aksi benar-benar moral. Hati kecil saya memanggil Kikmen selama beliau menjabat setahun, hubungan beliau dengan beliau ini juga baik, tetapi hanya sebuah kelalaian. Koyok-koyok almarhum itu elek. Ini yang kemudian menggugah kami untuk menyampaikan masyarakat Kota Batu mendengarkan informasi yang disampaikan teman-teman LSM, dan sudah menjadi kesepakatan bahwa itu memang harus dipindahkan. Kami sepakat dipindahkan, tetapi kesepakatan itu kan sudah clear, sudah clear dipindahkan. Karena proses pemindahan itu kan butuh waktu, butuh tempat. Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami bersama. Jangan ini sebuah celah kemudian harus dipindahkan seolah-olah pemindahan itu atas tekanan LSM. Jangan. Insya Allah kalau itu kita berikan informasi ke teman-teman 17 Agustus, insya Allah sudah dipindahkan. Meskipun saya tidak mewakili keluarga, tetapi saya tahu bahwa persiapan makam itu sudah ready sebelum itu jalan. Cara saya ini. Karena pemasangan banner ini menimbulkan kegaduhan. Kalau kita lihat di TikTok, saya melihat di TikTok, buka komentarnya itu nggak semuanya itu setuju. Ada orang-orang yang memang walah, kasihan beliau. Tadi saya sampaikan, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuk ikan ada tulangnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Sehingga kami berharap semua elemen yang ada di Kota Batu ini bersinergi. LSM yang notabene sebagai penyeimbang, tetapi justru kami melihat ini sudah membuat faksi-faksi kebencian, Pak. Kalau begini kan orang jadi, ya apa sih? Selama kemarin hubungannya bagus banget, tapi ngono-ngono orangnya meninggal, koyok-koyok welek kayak di almarhum, koyok-koyok welek, gak ada baiknya sama sekali. Ini yang menggugah hati kami untuk menyampaikan informasi yang jalan. Yang intinya bahwa kesepakatan pindah itu sudah clear. Beda kalau kesepakatan itu tidak ada, disomasi, itu betul. Tetapi ini sudah clear, tidak apa disomasi lagi gitu. Oke. Akan kami laporkan ke Satpol PP untuk kita minta dilepas.